Sobat Kairos yang terkasih, renungan kita hari ini diangkat dari kitab Rasul Paulus untuk jemaat Korintus yang pertama di pasal 1 ayat yang ke-28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Sobat Kairos yang kekasih, dalam kisah-kisah Alkitab, seringkali kita melihat bagaimana Tuhan memilih dan menetapkan para hambanya berasal dari golongan biasa-biasa saja, dengan berbagai kekurangan, kelemahan mereka sendiri. Mulai dari zaman Perjanjian Lama, di sana ada tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, Yosua, Daud, Gideon, dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang biasa hidup dalam pengalaman dan kondisi sosial yang sama saja seperti kebanyakan orang di antara kita. Namun oleh keputusan surgawi, oleh otoritas kedaulatan Tuhan, mereka dipilih menjadi orang-orang yang sungguh mengundang decak kagum kita. Mereka diurapi Tuhan dari orang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Artinya, saudaraku, Tuhan tidak memanggil dan memilih orang-orang yang mampu dan kuat, orang-orang yang pintar saja, tetapi Dia mencari orang yang siap sedia dan mau dibentuk menjadi bejananya yang hidup, berharga, dan berdaya guna di tempat dahsyat seturut rencananya. Kita juga melihat bagaimana dalam konteks perjanjian baru, ketika Yesus sang guru penuh sahaja memilih para murid. Mereka ada yang berasal dari nelayan, hidup dari penghasilan yang tidak menentu, yang tidak terpelajar dan miskin. Ada pula yang berasal dari pemungut cukai, yang dianggap sebagai manusia pendosa. Bahkan ada pula dari kaum Zelotes, yang sering dianggap sebagai penghasut dan pemberontak terhadap kekaisaran Romawi. Mari kita perhatikan pula bagaimana jemaat mula-mula yang dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang terpelajar, bukan pula dari kaum cendekia, para ilmuwan, atau politikus ternama. Bukan kelompok elit yang terhormat, dan bukan pula pejabat tinggi negara. Mereka adalah kaum biasa-biasa saja. Bahkan banyak di antara mereka yang hidupnya serba berkekurangan. Memang realitas sosial tidak dapat disangkal. Seringkali kita melihat seseorang itu dengan memakai sebelah mata terhadap orang-orang yang dianggap lemah. Bahkan kita sendiri pun acap kali melihat dan menilai tampilan luar seseorang. Sebabnya kita memandang rendah, nggak ngaruh. Bahkan menempatkan seseorang itu di sudut yang hina. Sulitnya kita menghargai seseorang dalam keberhasilannya, saudaraku. Enggan menerima keunggulannya, sesulit kita menerima dan mengakui kelemahan kita sendiri. Padahal apa dan siapa yang tadinya kita rendahkan, kita anggap tidak berarti, justru boleh dipilih Tuhan untuk meniadakan yang berarti. Sebab Tuhan sendiri yang dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Tuhan yang sungguh berbuat di luar jangkauan kemampuan berpikir kita, saudaraku. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, rujukan firman yang kita baca dan renungkan tadi sungguh membuka alam sadar kita untuk tetap berpaut pada ketetapan Tuhan. Biarlah hari ini kita dipilih, diurapi, dan dipakai Tuhan sebagai alatnya di dalam karya keselamatannya. Semua adalah oleh anugerahnya. Jangan ada yang menyombongkan diri, saudaraku. Jangan pernah memandang siapa kita saat ini.
tetapi pandanglah Tuhan yang berkuasa penuh mengubah segala sesuatu atas diri kita sendiri. Memang kita adalah manusia yang sangat terbatas, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah Sang Halik, alam semesta, sungguh tak terbatas kuasanya. Maka saudara jangan pernah batasi Tuhan dalam ketidakterbatasannya. Hari ini kita masih ada karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Sama seperti Rasul Paulus dinafikan orang saat memberitakan Injil keselamatan Tuhan. Dianggap sebagai orang kecil dan sering dihina. Namun dia beroleh kesempatan untuk mengalami seluruh kekayaan Kristus yang tidak terselami manusia. Demikianlah kita, saudaraku, jangan pernah berkecil hati atas kelemahan-kelemahan kita. Walau kita tidak terpandang di antara sesama. Orang lain boleh meremehkan dan merendahkan kita. Tetapi percayalah, sampai di sini Tuhan masih sangat mengasihi kita. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!